Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agustin Ramadhani, utusan dari Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Iman Makong, akan membacakan kitab tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulubihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allahu utawi Allah a'lamu iku luwih weruh sapa Allah bimuradihi kelawan perkara kang den ngarepaken Allah bidzalika kelawan mengkono alif lam mim. Dzalikal kitabu dzalika utawi mengkono alif lam mim ay hadzal kitabu tegese iki Al-Qur'an alladzi yaqra'uhu Muhammadun alladzi iya kitab yaqra'u kang maca hu kang alladzi yaqra'uhu Muhammadun alladzi iya kitab yaqra'u kang maca hu ing kitab ing alladzi Muhammadun sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fihi, la raiba iku ora mamang iku maujud, la syakka tegese ora mamang iku maujud fihi ing dalam Al-Qur'an annahu saktemene Al-Qur'an min indillahi iku saking kersane Allah wa jumlatun nafi utawi jumlah nafi khabarun iku khabar mubtada'uhu mubtada'nya khabar dzalika iku lafadz dzalika wal isyaratu utawi isim isyarah bihi kelawan dzalika lit ta'zimi karana ngagungaken hudan lil muttaqina hudan iku nuduhaken lil muttaqina maring pira-pira wong kang takwa. Khabaru tsanin khabarun iku khabar tsanin kang kaping pindho ay hada kang nuduhaken. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Artinya hanya Allah yang lebih tahu maksud dari Alif Lam Mim. Maksudnya apa? Maksudnya ya hanya Allah yang maha mengetahui arti dari Alif Lam Mim tersebut. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa Alif Lam Mim adalah ayat mutasyabbihat. Ayat mutasyabbihat itu hanya Allah yang mengetahui artinya dan kita sebagai manusia harus meyakini. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa lafaz Alif Lam Mim itu adalah nama dari surah tersebut atau singkatan. Hamzahnya Allah, lamnya Jibril dan mimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an. Dzalikal kitabu, dzalika itu al-kitabu kitab. Maksudnya yang membaca kitab ini atau Al-Qur'an itu adalah Nabi Muhammad.
La raiba fihi, la raiba itu tidak ada keraguan fihi di dalam Al-Quran. Maksudnya la raiba itu tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena dulu pada zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu ragu terhadap Al-Quran. Mereka mengira bahwa Al-Quran itu adalah karangannya Nabi Muhammad. Hudan lil muttaqina, hudan itu petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Allah itu menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mau mengusahakan diri mereka untuk menjadi orang yang bertakwa dengan jalan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Demi apa? Agar mereka itu terhindar dari api neraka. Tingkatan al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah orang-orang yang menghindari perilaku syirik. Sebagaimanapun kekeliruan seseorang, misalnya mencuri atau menggosok, itu menurut ulama masih dikatakan sebagai seorang muslim atau tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena sudah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka ia akan berjalan menuju surga. Maksudnya gimana? Maksudnya apabila orang ini misalkan mencuri, tapi ketika ia sakaratul maut dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga walaupun dicuci dulu di neraka. Tingkatan al-muttaqin yang kedua yaitu orang-orang yang bisa menghindari dosa besar tapi tidak bisa menghindari dosa kecil. Maksudnya mereka itu bisa menghindari perbuatan zina tapi tidak bisa, misalnya yang laki-laki tidak bisa menghindari untuk tidak melihat wanita yang bukan mahramnya. Yang perempuan juga gitu. Tingkatan al-muttaqin yang ketiga yaitu orang yang bisa menghindari dosa besar, dosa kecil, atau bahkan mereka menghindari perbuatan yang tidak penting. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, salah arti, dan salah menaruh hati. Cukup sekian, saya pamit undur diri karena kalau maju sering tidak dihargai. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.